Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali di Bincang Bisnis bersama saya Diana Rosianti. Pemirsa, bahwa digital itu sudah menjadi suatu keharusan dan harus menyentuh berbagai sektor di era saat ini dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Nah, bagaimana kita upgrade diri menyesuaikan dengan kebutuhan saat ini, tidak pandang usia pastinya, karena kekinian itu tidak hanya milik anak muda atau generasi di zaman sekarang, tetapi pada akhirnya mereka yang saat ini masih ingin bisa berkibar baik di bisnis maupun di hal lainnya, maka mau tidak mau harus bisa aware terhadap perkembangan digital. Apakah kita perlu sekolah untuk bisa memahami ini, untuk bisa mendapatkan informasi terkait ini, atau hanya cukup kursus-kursus, atau hanya cukup otodidak? Bersama saya sudah hadir di Bincang Bisnis ada Mas Iwan Hidayat, beliau adalah CEO dari Digi Smart Pro, di mana aktif sekali melakukan berbagai pelatihan termasuk kursus-kursus singkat agar kita lebih aware terhadap perkembangan teknologi khususnya digitalisasi. Kita sapa dulu Mas Iwan, selamat malam. Selamat malam. Ketemu lagi Bu ya? Ketemu lagi. Alhamdulillah. Ini kalau kita bicara kursus sekolah, Iya. saya lihat di di Smart Pro ini kan juga rutin mengadakan pelatihan ataupun mungkin juga kurs-kurs singkat. Satu sisi di era sekarang orang bisa otodidak juga sebetulnya belajar. Dari sisi bisnis baik secara internal ataupun juga kebutuhan orang, pangsanya dari mengadakan kursus atau sekolah digital ini seperti apa? Biasanya ini kami, saya sapa dulu permisa. Selamat malam, lupa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi gini, kita mulai biasanya dari sebuah masalah. Jadi sesuatu itu kami mulai kendalanya apa dulu biasanya kan seperti itu. Jadi masalah-masalah kawan yang menjalankan bisnis adalah biasanya di SDM. Di SDM yang mampu mengelola apa-apa. Nah, kami lihat itu ada peluang di situ. Dalam arti gini, kami biasa ngadakan kelas atau workshop singkat untuk sekolah digital yang akan kami rancang ini akan kegeser tuh. Jadi kami proyeknya itu mungkin sekitar 3 bulan. Nah, jadi betul-betul kita hire orang yang akan magang benar di tempat kami apa-apa. Jadi keterusan dari kursus atau workshop singkatnya. Jadi ke depan ke arah sana yang akan kita bikin. Makanya kenapa kita sebut sekolah ya. Jadi sekolah. Karena waktunya lebih panjang daripada hanya pelatihan dan kursus-kursus. Seperti itu. Dan materi yang kita berikan pun itu dari semua. Biasanya kalau kursus kayak kemarin ya kita ngadakan ada scale up untuk top manager, ya berarti dia gimana sih men-scale up usaha atau kelasnya kelas salah satu e-commerce yang orange, ya cukup e-commerce yang orange. Nah, sekarang kalau nanti yang sekolah itu semua akan kita kasih dari riset, teknik riset, bikin konten seperti apa, karena kita ngelihat ini punya pasar dan ke depan peminatnya berarti lumayan. Peminatnya lumayan, baik sebagai pribadi atau toko kecil atau sebuah perusahaan yang sering, Pak, kok saya kesusahan ya nyari karyawan. Terus standar gajinya gimana? Kemahalan kalau kita create konten kreator yang udah jadi. Nah, jadi kami coba carikan solusi bahwa kita siapkan SDM nih. Nah, kita siapkan SDM yang benar-benar bisa dipakai oleh orang tersebut dengan yang untuk struktur mungkin salary yang tidak terlalu tinggi, tinggi. Bukan standar selebgram lah ya gitu. Seperti itu. Ya, jadi kita coba cari solusi dan dari ngobrol dengan bagus Pak, nanti kalau memang kita udah kita siap, ada mungkin 1-2 orang dimasukin ke tempat kita ya, dan mungkin kedepannya kami berusaha nyalurkan mereka ke perusahaan-perusahaan. Artinya sekolah digital yang digagas oleh Digi Smart Pro itu satu sisi sebetulnya untuk kebutuhan internal karena ada kebutuhan kemitraan. Sisi lain memang orang bebas yang ingin artinya freelance yang pengen belajar itu bisa di situ. Iya, bisa. Bisa. Jadi bisa baik udah punya dasar atau belum punya dasar, ya kami ya paling nggak menyarankan ya asal punya smartphone lah. Ya kan, punya smartphone, tapi syukur-syukur ada tambahan laptop untuk editing apa. Nah, di situ biasa kita pandu, kita bimbing, dan dia akan magang di kantor kami. Nah, sehingga nanti kemampuannya terasa dan kita coba akan salurkan mereka
ke perusahaan-perusahaan yang membutuhkan baik, SDM, baik itu sudah rekanan kami ataupun yang belum. Nah, Oke, rekanan ya. Iya. Baik, kalau kita melihat ya, tadi Mas Iwan mengatakan setiap terobosan yang dilakukan oleh Digi Smart Pro itu pasti dari persoalan atau masalah yang dihadapi di masyarakat. Masyarakat itu atau pengguna atau orang yang aware terhadap teknologi atau digital itu problem utamanya apa sih biasanya yang tercatat dan sehingga digagas bikin begini? Ya, jadi gini, biasanya keluhan kawan-kawan dia mau scale up nih, atau kata-katanya mendigitalisasi usahanya. Nah, jadi ketika mau digitalisasi usaha paling gampang saya bilang kelola dulu media sosialnya. Nah, itu yang paling gampang ya. Gak usah mikirin web apa-apa. Kelola dulu dengan baik media sosial. Terus kawan-kawan, loh Pak, saya sendiri untuk kegiatan saya nggak cukup waktunya untuk mengelola media sosial. Sarannya sudah apa? Sibuk dengan kebisnisannya. Iya, seperti itu. Nah, saran saya coba hire satu orang, bener-bener ngelola dia media sosialnya biar bisa jalan dulu. Nah, agar personal branding dulu terbentuk. Kita belum mikir branding perusahaannya. Kita personal branding karena rata-rata kalau kawan-kawan yang kelas UMKM itu personal branding dulu dibentuk. Karena orang akan lebih percaya kita jualan sebagai personal branding dulu, sebelum sebagai branding perusahaannya atau nama UKM-nya seperti itu. Jadi keluhan-keluhan ini yang masuk, kayaknya bisa nih kita bikinkan seperti ini. Waduh, katanya. Tapi kita nggak punya kemampuan Pak. Untuk dari wawancara kita nggak ngerti karena kita nggak punya latar belakang karena kan mungkin agak generasi adalah beda, ya. Terus wawancara nyari yang gimana. Nah, saya lihat ini beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan. Malahan ada yang pernah minta bantu, Pak, bantuin dong wawancara nih, saya mau rekrut karyawan ya, kita bantu wawancara bisa. Cuman kan pada akhirnya kan gak punya SOP. Nah, dalam pengerjaan sesuatu. Nah, kita akan buatkan di sekolah digital gimana sih SOP-nya. Jadi seorang konten kreator harus bagaimana? Iya, jadi dia nggak perlu lagi nanya apakah harus direkam Bu atau nggak perlu. Jadi dia udah tahu ketika misalnya turun dari mobil seperti konten kreator kami turun mobil, dia udah tahu ngapain. Kita biarin aja. Dan jadi nanti setelah itu jadi diserahkan. Jadi self awareness-nya yang dibangun untuk membentuk sesuatu yang bagus. Baik. Di era digital ini kan kekinian tuh menjadi yang terdepan. Betul. Menjadi yang terdepan. Yang seperti ini tampaknya sekarang masih baru. Akan segera aus berikutnya kan. Orang semua nanti sudah aware, sudah bisa, sudah pandai masing-masing. Mungkin juga kebutuhannya sudah berbeda. Sudah dipikirkankah apa yang akan dilakukan nextnya? Sudah, kita sudah akan karena kan kita akan terus berubah nih. Dalam artian karena kita nggak bisa kayak kami ya. Sekarang megang media sosialnya beberapa perusahaan ini udah mulai ada beberapa yang ikutin. Nah, kita harus geser nih. Apalagi sekarang terus permintaan pasar pun dulu sekedar asal aktif media sosial, sekarang udah bergeser. Minta assessment dulu, minta marketing intelijen, minta YouTube shot-nya juga. Jadi semua. Nah, kita harus mempersiapkan untuk perubahan-perubahan. Nah, sehingga ketika ada yang jadi follower kita ya udah biarin, nggak apa-apa kan? Karena itu nggak bisa ya, seperti ibaratnya itu. Kan juga sebelum Mas Iwan juga pasti sudah ada juga di tempat lain. Gitu. Baik, artinya di era digital kreativitas inovasi itu menjadi luar biasa dan kalau kita tidak tadi scale up dalam posisi tidak hanya perusahaan tapi kemampuan itu maka kita akan tertinggal ya. Iya, betul. Kita pasti akan ngobrol dengan Mas Iwan apalagi dan bagaimana sebetulnya pasar serta klien ini bisa digarap dengan kemampuan digital ini. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa jangan tertinggal, itu menjadi kata kunci. Kalau meninggalkan tadi, kenapa jadi saya katakan meninggalkan? Tadi cerita dari Mas Iwan, copy paste, followers itu adalah hal yang biasa di dunia sekarang ya. Segala sesuatu dan kita nggak bisa klaim selagi tidak ada hakinya.
Ini adalah bisnis yang memang ATM ya, pasti Iya. amati, tiru, dan modifikasi Iya, dengan betul. ciri khas masing-masing. Sehingga memang ketika kita sudah nggak boleh stagnan Iya. di satu pencapaian ya, harus hal lain. Nah, kalau kita melihat klien nih ya, kebutuhan klien, kepuasan klien, Mas Iwan tadi juga mengatakan bahwa ada sebuah perubahan juga Iya. ketika dia minta assessment, minta segala macam. Nah, Mas Iwan dan tim itu juga untuk upgrade diri itu seperti apa? Agar itu menyesuaikan Ya, juga. Jadi untuk update diri kita masing-masing itu, saya terutama untuk karyawan juga, mereka harus ikut pelatihan. Oke. Ikut pelatihan. Jadi ada pelatihan yang kalau kita bisanya Jadi online. advance-nya advance, gitu ya. ya. Jadi saya akan istilahnya ya ke depan investasi lah untuk karyawan. Jadi ada beberapa karyawan yang dari kemarin yang kita ikutkan. Dan kalau kita biasanya untuk investasinya untuk karyawan itu, tapi dia harus share nantinya. Jadi dia dapat, nanti setiap Sabtu kita bikin kelas kecil diskusi, dia harus share yang didapatnya, ya sharing knowledge-nya. Seperti itu. Nah, ini diikuti oleh masih di 2 orang karyawan. Berikutnya juga kita ada beberapa kerjasama untuk aplikasi tertentu di pembuatan, sehingga kita ada skala ukurnya. Jadi laporan kami pun untuk biasanya kan kami ada laporan tuh untuk per akhir bulan untuk gimana sih perkembangan misalnya media sosialnya, YouTube-nya atau apa seperti itu. Kita ada laporan ke Facebook-nya. Nah, itu kita bikin laporan. Nah, ini pun berubah. Jadi kita pakai skala, ada skala ukur, ada tingkat ininya, apa yang harus dilakukan seperti itu. Dari dulunya biasa aja. Kita dulu cuma hanya ngukur insight, berapa sih yang dijangkau itu aja. Sekarang apa yang dilakukan, berapa kalau dia pakai iklan ini. Udah kita lengkapin terus. Karena ini juga jadi kebutuhan dari kawan-kawan, dari teman-teman yang klien juga ya. Karena mereka mau 3 bulan atau 6 bulan kemudian ada perubahan yang lumayan signifikan, sehingga apa sih yang mereka kurang. Nah, itu yang akan mereka perbaikin seperti di salah satu perumahan yang kita sebut ya. Salah satu perumahan dulu cuman media sosial di IG. Sekarang minta di YouTube Short, terus kolaborasi dengan live-nya seperti itu di salah satu akun IG. Itu yang harus kita kembangkan. Nah, seperti itu sih kalau melihat kebutuhan klien terus bergeser, karena kita nggak boleh jadi biasa-biasa saja. Gitu. Betul, kalau biasa-biasa saja pasti akan tertinggal. Iya. Nah, yang menarik adalah ketika tadi kebutuhan klien juga berkembang. Satu sisi kita juga di warning dengan followers itu yang akan melakukan atau juga mungkin kuenya akan semakin kecil. Biasanya inovasi yang dilakukan agar loncat lebih tinggi itu apa? Biasanya paling gampang kita ada bagian tim riset gitu. Jadi biasanya ketika kita nemuin salah satu akun bagus tuh, coba kita punya ada tim. Kenapa sampai bagus begitu ya? Akun bagus. Ini gimana nih jadi bagus nih? Dia tugas pelajarin, dia nanti apa WA atau apa gitu loh. Paling enggak ini gimana sih? Oh, gimana responnya seperti itu. Kita juga harus belajar dari beberapa akun yang bagus atau support. Terus kami ke depan mungkin juga ini kami lagi mempelajari, mungkin bocoran sedikit, pengelolaan untuk talent dan endorser. Nah, jadi endorse itu rencana akan kami kelola dalam satu sistem tertentu, sehingga mereka nggak perlu lagi ketemu dengan misalnya pihak pengendorse, misalnya kayak Budiana punya barang, tinggal jalan aja, hubungi kami mau yang berapa jadi kayak agensi begitu ya? Iya, ke arah situ yang kayaknya kami lihat ini lumayan nih untuk peluangnya, dan kami akan ada sebagai jembatan sehingga mereka pun nggak perlu mikirin apa-apa. Sama yang pengendorse kami perlu mikirin, tinggal tagih yang untuk agensinya, terus yang ini juga nggak perlu kita ada di tengah menyatukan, dan semua kita ikat biasa dengan MOU seperti itu. Dan yang paling penting, nah ini ketika kita ketemu dengan klien yang secara mohon maaf leveling pengetahuan dan kemampuannya itu kan jauh di bawah teman-teman gitu ya. Lalu mereka kan ada mereka yang bukan pebisnis tapi pedagang. Iya, kalau pedagang kan inginnya saya invest sekian, saya minta dibantuin, itu hasilnya penjualannya berapa. Nah, kalau menghadapi mereka yang seperti ini biasanya apa yang dilakukan? Ya, saya pernah ketemu seperti itu. Kita kadang-kadang beri pengertian dulu. Yang kita bangun ini adalah media sosial, berarti adalah branding. Kita nggak bisa ngarapin untuk langsung. Biasanya kita kasih. Nah, ini kita jelasin di depan. Jika beliau mau, saya harus naik loh bulan depan. Kita berikan pandangan bahwa nggak bisa Pak.
seperti ini, kita harus ini ada tahap-tahapnya, ini seperti ini. Nah, Bapak mungkin akan terlihat signifikan. Paling enggak Bapak mulai dikenal dulu. Kita benerin dari Google Maps-nya, tokonya ada di mana. Kalau otomatis kan menarik orang datang dulu, terus media sosialnya, terus cara dibicarakan secara online. Iya, gitu. seperti itu. Iya, itu sih biasanya kalau. Tapi ada yang mau ngerti jujur, ada juga yang nggak mau. Udah 3 bulan nggak ada signifikan Mas, padahal dia mau baru ngerasa 6 bulan lagi. Nah, seperti itu. Nah, kalau sudah ketemu dengan yang memang ya dalam tanda kutip mohon maaf kita katakan pedagang bukan pebisnis yang memahami soal teknik marketing dan branding, itu lalu akhirnya bye-bye saja atau bagaimana? Iya, akhirnya ya nggak diterusin, nggak apa-apa. Kita sudah berikan di depan, baru beri gambar. Dia pertama awalnya, kok saya coba dulu Mas ya. Ya udah, oke, silakan pian coba. Makanya kita biasanya kontrak awal itu ada 3 bulan atau 6 bulan, pilihannya seperti itu supaya kita pun akan ngelihat karakter dari, karena kadang-kadang mereka ada yang dari MOU itu kita ada di MOU itu kita tuliskan, ini loh supportnya kami. Ternyata permintaannya bermacam-macam. Ada misalnya, permintaannya yang mesti kami setiap minggu standby ngambil ngetek video, padahal di situ udah dibikinkan, dijelaskan kita ngetek videonya seperti ini, kita nggak bisa siap sedia seperti itu. Nah tapi ada juga yang misalnya klien yang Pak, ini loh MOU-nya kita segini, kalau pian mau setiap minggu, otomatis kita ada perubahan MOU dong, karena saya mesti karyawan saya kalau keluar itu mereka nggak bisa kerja apa-apa gitu, seperti itu gitu. Biasanya kita beri pengertian. Artinya memberikan knowledge, pemahaman itu menjadi penting sekali terhadap klien. Nah, sekarang balik lagi ke sekolah digital yang digagas. Di situ kan penguatan SDM yang akan disiapkan. Apakah ada juga misalkan klien yang ingin hand on sendiri, nantinya mau handle sendiri, jadi dia kursus, ada nggak? Tapi sebetulnya dia secara kemampuan, aduh ini nggak bakalan nih. Itu pernah nggak ada yang seperti itu? Pernah. Jadi dalam arti gini, bukan klien tapi dia titip karyawan. Ya, jadi titip karyawan, Pak, saya sudah punya karyawan, cuman dari sisi pengetahuan kurang. Bisa nggak dititipin ke Bapak seperti magang seperti itu? Ada. Jadi ada magang dengan nilai tertentu, ada kita buatkan nilai tertentu yang berbeda. Jadi magang setiap harinya. Tapi terakhir katanya karyawannya berhenti karena punya kemampuan lebih ditawar yang lain. Mengkursuskan orang ya. Baik, itu adalah problem. Iya, saya bilang harusnya dibikin kontrak. Kalau mau dibikin kontrak nggak boleh keluar, dia bilang gitu. Karena kan ada cost yang dikeluarin awal oleh perusahaan tersebut, tiba-tiba karyawan sudah ahli keluar. Baik, ini menjadi menarik pemirsa bahwa di era kekinian di mana teamwork itu juga memang pada akhirnya di bisnis sekarang harus menjangkau dari sisi-sisi digital. Ketika kita punya kendala mungkin dari sisi adaptasi, awareness ada ya. Kadang-kadang kita sebetulnya tidak mau mengatakan soal usia karena banyak usia yang sudah cukup matang juga dia memang canggih juga, gampang juga untuk ngikutin. Nah, alasan-alasan yang sering diajukan, sering disampaikan adalah saya sudah nggak bisa lagi. Waktunya nggak ada. Itu gimana Pak Mas? Biasanya seperti itu. Alasan, Pak, aduh, bantuin dong ini waktunya saya bisa. Tapi itu jadi peluang bisnis ya. Iya, bagi saya kan peluang bisnis. Saya mesti belajar lagi nanti seperti itu. Ya. Kita bisa bantuin seperti itu. Ini solusinya kalau Bapak solusi dari kami boleh seperti ini. Kalau misalnya teman boleh nggak magang ya seperti tadi. Ya udah taruh aja karyawannya seperti itu. Kemarin itu saya nggak sempat ngasih tahu bahwa harus diikat loh karyawannya seperti itu. Karena saya pun di perusahaan ini ketika anak-anak kan saya kursusin beberapa kadang-kadang juga ya untuk pelatihan, juga ikut pelatihan itu kita ada MOU, ada kontrak agar tidak main jalan sendiri aja. Ya udah bisa, udah punya kemampuan lebih, ada tawaran nanti lebih kan. Nah, seperti itu biasanya. Kita masih berbincang dengan Mas Iwan, keseruan di era digital di mana kita juga harus menyesuaikan ini agar kita tidak tertinggal baik untuk usaha, baik untuk personal branding atau hal lain. Kita juga sudah mau memasuki masa-masa ini, ada Ramadan. Nanti Ramadan berlalu juga sudah persiapan menuju tahun politik. Di personal branding mungkin juga memerlukan tim. Apakah Mas Iwan sudah menyasar ke arah ini? Kita akan kembali masih di Bincang Bisnis.
Pemirsa, balik lagi di Bincang Bisnis bersama Mas Iwan. Kita tahu sebenarnya Mas Iwan itu juga bukan hanya melulu mencoba memfasilitasi atau dengan ilmu-ilmu digitalisasinya, tapi dia juga seorang pengusaha. Artinya ada kalau kita mau concernnya itu juga ngetes dari perusahaan-perusahaan yang Mas Iwan yang dilakukan ya. Kita sebelum ke personal branding yang memasuki masa-masa kampanye politik lah ya. Untuk yang Mas Iwan mengukur trialnya, ini ada sistem yang dibentuk, ada punya Mas Iwan juga perusahaan. Apakah itu memang dijadikan trialnya atau seperti biasanya apa? kita trial error di salah satu usaha saya. Gitu. Ini kita coba nih, misalnya taruhlah kelas yang kita buka kelas oren tadi e-commerce, itu kita trial benar-benar udah kemarin itu trialnya hampir 1 tahun. Jadi kita punya ada formula tertentu yang bisa ngasilin dari kelas oren ini hampir ratusan juta. Itu kita trial. Nah, jadi itu contoh salah satu. Atau di lain di produk-produk tertentu gimana sih branding sebuah produk gitu, itu juga kita trial. Nah, ini menarik. E-commerce itu ada orang yang penting saya asal buka toko, jual, ya live sedikit. Sekarang lagi ramai live TikTok, live di e-commerce-nya dan lain sebagainya. Kan cuma begitu gitu loh. Apa yang harus dijadikan garis bawah dan sampai harus ada kursusnya, harus ada tadi scale up untuk toko digitalnya, itu seperti apa? Jadi gini, ketika kita mau beli di sebuah toko, apa sih yang kita lihat? Pertama paling enggak orang tuh udah ada beli belum? Nah, ya kan seperti itu. Kan kita mau beli. Saya biasanya ngeceknya gitu ya. Oh, udah beli. Habis itu ada foto testimoni nggak? Gitu. Nah, itu yang kita bentuk. Gimana sih kita bentuk itu? Kami ada beberapa trik untuk membentuk itu. Yang kedua, chat yang paling sering. Jadi chat itu biasanya responnya seperti itu. Kadang-kadang kalau misalnya kurang aktif jawab chat itu, nah itu ada satu sistem yang kita bentuk supaya kadang-kadang kawan-kawan yang sempat turun tokonya itu harus kita naikin. Nah, jadi kita ada tim yang bantu, yuk kita chattingan yuk, seperti itu dengan akun lain, itu kita bantu ya seperti itu. Jadi, nah itu biasa untuk memperoleh trust dulu. Nah, yang ketiga bahwa kita gimana sih bisa tampil di atas. Kan banyak toko misalnya Bu Diana cari jilbab ya misalnya tiba-tiba muncul. Nah, itu ada beberapa trik dari kata pencarian, dari ada sedikit iklan seperti itu, atau misalnya buka IG di bawahnya muncul tuh misalnya karena Bu Diana kan sekarang berdasarkan algoritma ya. Ketika Bu Diana buka misalnya cari jam tangan nih, lalu jam tangan lalu di gitu, medsos kita langsung di bawah itu muncul jam tangan. Nah, itu algoritma. Nah, kalau yang agar terbaca. Nah, kalau ini iklan, kita main iklan. Jadi supaya muncul sponsor yang di booster seperti itu. Nah, itu yang ingin kita ajarkan ke mereka gimana sih supaya muncul di media sosial orang. Misalnya orangnya pernah buka jam tangan, dia akan muncul kita di situ. Nah, seperti itu. Sharing pengalaman dari kondisi itu yang bisa disampaikan untuk meyakinkan orang, itu tadi kan rebutannya adalah dengan ilmu otodidak yang banyak di YouTube, banyak di ini. Ini seperti apa Mas Iwan grab pasarnya? Nah, jadi gini, kita grab pasarnya satu, kita buat sesuatu yang benar-benar belajarnya dari nol. Jadi dari bikin email itu jadi orang benar-benar dari nol kita ajarin sampai ke yang terakhir iklan. Nah, seperti itu grup. Terus berikutnya kami biasanya buka kelas yang sudah pernah ikut kami kasih free kelas. Untuk setiap Sabtu silakan datang, kita garansiin untuk upgrade knowledge. Silakan datang. Jadi kawan-kawan bikin setiap Sabtu ada jadwal tuh untuk upgrade knowledge. Nah, ini adalah garansi kami. Tanpa ada biaya sedikit pun. Nah, tanpa ada tambahan biaya sedikit pun. Nah, ini garansi agar apa? Targetnya kawan-kawan bisa tuh kita majukan mereka dari ini. Jadi jualan bukan cuma naruh toko digital terus tinggal aja gitu. Terus kesulitan mereka apalagi berikutnya? Kesulitan mereka kadang-kadang kalau live sale itu? Live sale itu apa yang membuat orang akhirnya mau kecantol untuk nonton di situ? Ya itu, pertama kan follower tuh. Follower. Terus orangnya tuh bisa mampu nggak menarik perhatian. Nah, dengan gayanya kadang-kadang kan saya maaf yang kadang live sale ganti baju aja di depan. Kadang-kadang yang ganti baju di depan, ini gila ini adanya supaya menarik. Itu
tujuannya apa? Cuma untuk tarik perhatian kan, seperti itu. Udah. Terus berikutnya dengan barang, kan itu supaya memperhatikan bahwa barang benar banyak nih. Nah, seperti itu. Itu yang jadi bukan cuma dropship ya, dropshipper atau reseller atau dropship bahwa benar-benar itu. Nah, kami pun misalnya kawan-kawan kesulitannya apa lagi sih yang di e-commerce itu? Admin. Kami sampai kecepatan adminnya itu ya. Kadang-kadang kami taruh gini, Budiana jualan. Sekarang wawancara, ada orang ngecat. Kadang-kadang pengaruh kan agak lama. Nah, kita siapin tuh tenaga admin yang akan handling, dan itulah yang disekolahkan di kursus ini. Itu seperti itu. Ada yang mau admin kami internal yang dia pegang beberapa toko, jadi cuman bayar ke kami. Ada juga yang mungkin karyawannya yang mau kita jadi dipertemukan dengan orang yang punya kemampuan yang sama. Oke, ini menjadi menarik dan pemirsa mungkin dulu ini tidak terpikir bahwa ini menjadi bagian bisnis. Ini adalah bagian bisnisnya Mas Iwan. Dan ternyata bisa menghasilkan cuan katanya. Alhamdulillah. Ya. Menghasilkan cuan, tapi sisi lain niatnya adalah membantu dulu. Ketika itu membantu menjadi memberikan solusi kepada mereka yang memang punya kendala, itu menjadi menarik. Sekarang masuk ke wilayah tadi personal branding. Apakah juga sudah mulai ada melakukan proses pendampingan atau paling tidak akun-akun grup atau akun-akun perusahaan, bukan perusahaan namanya, yang organisasi atau apa? Jadi kita ada sekarang masih dikatakan intent belum, cuman masih ya ngobrol mereka. Tapi mau masuk ke arah situ? Ada permintaan. Permintaan. Berarti ada pasar, ada permintaan ya. Ada permintaan, kita masih ngobrol-ngobrol mengenai masalah nilai tentunya ya, yang kita karena kita butuh ada tenaga yang keluarkan, terus apa sih yang kita suka. Karena gini, saya akan benar-benar ngambil yang sesuai yang karena ketika personal branding taruhlah ke politik tertentu, kita kan nggak akan mungkin head to head dengan orang yang sama. Misalnya taruhlah dia nyalonin di DPR di Banjarmasin Utara, kita kan nggak ngambil lagi di Banjarmasin Utara. Seperti itu. Untuk kode etiknya. Iya, kode etik sama nanti kan head to head kan antar kita gitu loh. Baik. Gitu. Nah, ini menarik juga bahwa ketika politik itu padahal Anda bermaksud untuk profesional sebagai ya konsultan dalam tanda kutip, konsultan digitalnya dan sebagainya, tapi kan pasti akan ketularan warna. Paling tidak image. Ya, image orang akan mengatakan warna Anda adalah sesuai dengan warna klien Anda. Bagaimana Anda bisa menjaga ini? Karena bisnis tuh kalau sudah ada warnanya jadi repot loh. Betul, setuju saya itu. Makanya ini yang makanya sampai sekarang kami pun masih, ini jadi PR-nya kami mikir warna itu. Saya diskusi panjang gimana bisa profesional ya tanpa ketularan warna ya. Makanya dengan Pak Fajri ya sebagai general manager kita diskusi panjang nih gimana kalau kita ngambil ini harus kita pikirkan. Makanya masih belum, makanya dia bilang tadi seperti saya katakan, kita belum ambil lagi, tapi penawaran ini ada beberapa gimana ini yang seperti ungkapan Budi, nanti kita kepengaruh sini gimana itu. Betul. Demokrasi di Indonesia masih belum dewasa. Betul. Masyarakatnya masih aktif. Saya aja ada penawaran dari salah satu sebagai caleg. Ternyata caleg. Ya. Waduh, repot juga ya saya bilang gini, nanti warna perusahaan akan berubah semua ini. Iya. Dan itu ada konsekuensi. Iya, ada konsekuensi. Makanya ini yang kita pikir, kayaknya nggak akan keambil. Karena dalam bisnis netralitas menjadi penting, tetapi di kota-kota besar khususnya seperti Jakarta, konsultan itu bisa clear, dia bisa menangani banyak caleg, banyak warna tanpa harus terpengaruh oleh warna. Tetapi tidak tertutup kemungkinan itu tuh resikonya adalah orang gampang melihat Anda sesuai dengan warna klien Anda gitu ya. Kecuali bisa dapat dalam satu kesempatan banyak sekalian ya gitu. Kalau ada beberapa yang nawarin warnanya beda-beda ya udah lah. Oke. Baik. Kalau kita melihat di sosial media untuk seseorang yang ingin menguatkan personal branding bukan perusahaan, sebetulnya apa yang paling kuat harus ditonjolkan? Nah, jadi paling gampang kita kan bicara yang sebenarnya tuh, ya kan. Kita kan nggak ngada-ngada meskipun personal branding, ya kita make up sedikit nggak apa-apa. Yang penting orangnya benar ada nih, kegiatannya benar ada, bukan kita bikin kegiatan nggak ada bikin ada ya, seperti itu. Dan paling gampang ya kita bangunnya ada satu dari media sosial, gitu. Sekarang media sosial kita ngambil pasarnya mana? Nah seperti itu. Kalau pasarnya kita ngambil sekitar umur 40 tahun ke atas, kita Facebooknya harus tetap aktif.
Diana Facebook udah aktif. Saya sudah akan meninggalkan Facebook. Padahal kalau kita bilang itu ada, tapi dan lumayan loh follow friend-nya ya kalau kalau istilah kita kalau 5 ribuan kan lumayan ya. Betul, gitu. Udah lumayan banget tuh. Jadi istilah kita setiap planet pasti ada aliennya masing-masing. Nah, iya, gitu. Betul. Jadi jangan pernah dilupain gitu. Jadi itu tetap kita sarankan. Ayo, nah mungkin biasanya kawan-kawan yang diskusi ke kami untuk personal branding, waduh nggak sempet Pak, udah IG aja udah nggak terlalu tertangani apalagi KBKB. Nah kalau mau bangun personal branding, kata kami itu satu itu. Yang kedua, rekam semua kegiatan, apapun itu kegiatannya. Pak, kameranya kadang-kadang getar, nggak apa-apa, rekam aja. Rekam dulu semua kegiatan, paling enggak kita sambil ya upload ringan lah seperti itu. Itu untuk paling bagus untuk meningkatkan personal branding. Nah, satu di media sosial, yang kedua dengan menggunakan WhatsApp Story. Oke. Ya, WhatsApp Story. Karena ini teman-teman kita nggak tahu. Saya berapa kali nyoba WhatsApp Story untuk kelas, itu lumayan hasilnya. Jadi mereka tertarik dari WhatsApp Story. Dan untuk teknik WhatsApp Story saya kasih bocoran dikit untuk pemirsa. Caranya paling gampang seperti ini. Pagi misalnya kita upload ya. Misalnya saya bikin kelas nih, misalnya pagi saya upload. Pagi sama saya upload. Kan beda algoritmanya WhatsApp Story dengan IG Story. WhatsApp Story itu berdasarkan waktu kan. Kalau IG itu berdasarkan kita pernah buka siapa. Ya kan, kalau misalnya saya pernah buka Bu Diana, biasanya muncul tuh barisan depan. Nah, seperti itu. Kalau kita WhatsApp Story enggak. Nah, kalau WhatsApp Story kita akalin. Jadi, pagi itu kita ngupload ya misalnya tentang kelas digital saya, terus di jam 11 saya hapus nih. Yang jam upload jam pagi tadi, delete, kita upload lagi jam 11. Sehingga dia jadi awal, jadi dia naik lagi di atas. Nah, ini kita lakukan 3 kali. Jadi selalu first time gitu ya. Seperti itu. Baik. Tapi tetap kita tutup dengan uploadan yang lain. Kalau saya istilahkan itu 1/10. 1 kali upload jualan, 10 kali upload yang biasa. Seperti itu. Diseling-seling supaya ada jualan gitu. Iya, seperti itu. Baik, kita masih ngobrol lagi. Ternyata banyak teknik, tampak ringan, tampak biasa-biasa saja, tampak semua orang bisa melakukannya, tapi faktanya tidak semua orang bisa sukses meraup cuan dari berbagai media sosial. Kita kembali sesaat lagi. Pemirsa, untuk seorang pebisnis, hal biasa harus jadi luar biasa. Betul. Itu menjadi note dan penting sekali. Tapi kadang-kadang kita mengabaikan hal-hal yang kecil, hal-hal yang semua orang bisa, ngapain kita berada di situ. Tapi ternyata Mas Iwan dengan teman-teman di DigiSmart Pro ternyata mengambil peluang ini. Peluang untuk bisa ngurusin digitalisasi tidak hanya untuk pribadi tapi juga untuk orang. Terutama sebetulnya kalau tadi kita masih bicara soal sosial media dan juga toko-toko di e-commerce ya. Satu e-commerce yang baru kita contohkan, tapi itu hampir mirip. Nah, orang kan melihatnya setiap orang bisa ada di situ, setiap orang punya WhatsApp, ya saya juga punya WhatsApp. Bahkan kadang-kadang saya hide lagi untuk story-nya, malas kelihatan orang gitu loh kan. Ternyata ini bisa digunakan untuk mereka yang berpikiran bisnis. Nah, orang yang seperti saya tadi meng-hide, males dilihat orang, males dilihat online. Karena memang tujuannya betul-betul WhatsApp itu adalah sesuatu yang sangat private, pribadi. Nah, ini Mas Iwan bisa menyarankan apa dengan kondisi itu? Kalau saya gini, biasanya kita kalau meng-hide, kalau saya pilih orang kadang-kadang. Kita nggak mau dilihat orang, misalnya si A ya, kita hide aja yang si A-nya. Jadi hide-nya nggak ke semuanya. Tidak secara keseluruhan. Kalau saran saya seperti itu. Kalau kadang-kadang kan, nggak apa-apa nih anak-anak saya lihat apa karena gini, kalau anak-anak lihat, ibu lagi di sini nih, kadang-kadang seperti itu. Atau klien kita tuh, ternyata beliau ini untuk public speaking, misalnya kayak Bu Diana kan saya lihat luar biasa untuk public speaking. Nanti ketika saya nanti butuh sesuatu, saya hire Bu Diana. Paling enggak kita itu nanamin benak dulu, nanamin di benak. Personal brandingnya udah kebentuk tuh. Ketika public speaking ingat Diana, gitu gampangnya. Ketika ini, nah seperti itu. Jadi promotion yang sebetulnya gratis itu judulnya seperti itu. Karena kita beberapa kali dapat, Bang, kapan buka kelas ini? Nanti saya mau ikut loh.
kemarin kenapa? Oh saya khawatir sibuk, waktu abang buka kelas, ini gimana, kapan lagi nanti kabarin ya, seperti itu. Atau misalnya saya kadang-kadang upload jualan ya, anak-anak online tuh jualan, kita bikin story, mereka banyak kesana itu, bang kapan buka kelas, bang kapan buka. Nah itu kadang jadi salah satu alasan kemarin kenapa kami buka kelas. Nah minta dong kapan, nah, malahan sekarang minta bang bikin kelas online dong, jangan yang di Banjarmasin aja dapat, supaya kita bisa juga di daerah-daerah lain. Baik, gitu. Kita bicara orang tuh kalau sudah masuk ke wilayah tadi, karena ini adalah peluang dan bagi Mas Iwan ini menjadi bisnis, cuman membuka lapangan kerja juga karena akhirnya tim menjadi banyak di situ. Pasti pertanyaannya, yang gampang tanpa bisa itu terus harus dikhususkan mahal nggak? Itu kan itu tampak biasa dan tampak semua bisa dipelajari, tapi ternyata pesertanya ada gitu loh, kursus kebutuhannya juga ada. Tapi kalau mau ikut di pelatihan atau kursusnya atau bahkan nanti di sekolah digital itu seperti apa? Range-nya saja. Range-nya mungkin itu. Tapi kabar gembiranya kami akan buka free di bulan Ramadan. Oke, untuk UMKM. Ya bebas itu. Ya tadi kemarin sih diskusi dengan GM-nya, mungkin dikasih 5 dulu Pak free katanya gitu untuk bulan Ramadan, biar kita biar berkah juga ya. kita kasih itu biar ini nanti seperti itu. Nah untuk range-nya mungkin di angka 2-3an lah. Untuk sekali kursus itu ya? Kursusnya kan dalam artinya 3 bulan dan akan magang di kami, akan ngerjain project sampai jadi lah sampai jadi 3 bulan itu saya rasa udah benar-benar bisa kan, karena rata-rata anak-anak itu biasanya kita pun kalau probation untuk karyawan kan 3 bulan kan, 3 bulan rata-rata bisa lah seperti itu. Sudah karena dijanjikan juga kalau dia mumpuni bisa ditawarkan ke kliennya seperti itu. Membuka lapangan. Nah kan ada orang yang menyambi main sosial media, main di e-commerce, itu bukan pekerjaan utama. Kerjaan lainnya mungkin ada yang sifatnya karyawan gitu ya? Karyawan atau mungkin ASN atau memang di mana. Nah kalau Mas Iwan sendiri melihatnya seperti apa? Apakah memang yang disambi itu bisa memungkinkan atau sebaiknya fokus? Kalau kita memang menjalankan fokus, tapi ada beberapa kawan yang juga nyambi dan bisa juga jalan gitu loh. Seperti itu. Ada tim tapi ya. Tapi ya tetap ada tim. Nah, jadi dia ngambil ilmunya, dia diskusi, dia ngambil ilmunya seperti itu. Nanti dia ngajarin timnya ke orang aja seperti itu. Tapi untuk kebutuhan dia. Untuk kebutuhan dia. Nah, ketika bicara yang mana sih kalau mau yang ini ya yang pastinya fokus ya seperti itu, karena ini adalah benar-benar peluang seperti atau karena sekolah digital ini bukan hanya dia bisa kerja di tempat lain, dia bisa juga kerja untuk dirinya sendiri akhirnya seperti itu, dan benar-benar bisa untuk saya malahan sampai sediakan beberapa produk yang kita siapin kayak kelas yang orange, Pak kami nggak punya produk nih, gimana pengen jualan tapi nggak punya produk, udah ya kami siapin produknya. Seneng aja mas tanya, saya jualan gitu. Saya kan seneng aja juga reseller meskipun harganya kan diturunin, ya kita bagi profit seperti itu. Ada juga yang ibu, saya nggak punya produk, waktunya nggak ada gimana, dan nggak terlalu bisa gitu itu kalau kita belajar nanti kalau memang di satu titik udah mulai banyak butuh admin, kita siapkan admin. Nah seperti mau admin secara digaji secara personal atau admin ikut bareng-bareng. Jadi ikut bareng-bareng di Gisma Pro punya admin yang handle beberapa perusahaan, beberapa toko, dan dimasuk ke situ aja. Ya, karena kan lebih murah ya. Lebih murah kan, tokonya masih kecil nih. Nah, ngejawabin chat atau packing sedikit atau apa seperti itu, atau mengingatkan. Nah, seperti itu kita siapkan. Baik, inilah dunia kreativitas. Setiap dia akan melihat peluang dari setiap kegelapan dalam tanda kutip, dari masalah, dari kendala, maka itu dijadikan sebuah peluang. Kalau itu dikutuki, disumpahi, nah malah nggak jadi apa-apa ya. Nah, terakhir di obrolan kita, menurut Mas Iwan sendiri untuk pasar Banjarmasin Kalsel lah secara keseluruhan, apalagi sebetulnya yang bisa digali lagi dari kemampuan-kemampuan atau ya teknik-teknik digital yang mungkin sekarang dipunyai oleh timnya Mas Iwan atau mungkin orang yang sedang belajar. Jadi gini, masih banyak sebenarnya peluang yang kita ini kayak jujur kami masih belum konsen di salah satu TikTok ya. TikTok mungkin, nah ini kami pun akan terus berkembang. Jadi kita pun akan terus berkembang. Nah ini untuk Banjarmasin Kalsel peluangnya sangat besar karena masalah
kawan-kawan terbesar e-commerce. Iya. Nah, masalah ketika kita ngobrol, ini loh masalahnya kami, ini loh masalahnya. Atau kawan-kawan yang mau mendigitalisasi usahanya. Lihat kok enak ya, mau digital nih, tapi saya nggak bisa. Saya gimana nih? Ya, mereka bilang. Nah, ini untuk kawan-kawan yang ada di Banjarmasin, ini luar biasa seperti itu. Nah, mau mendigitalisasi ataupun apa yang ini ada peluang yang luar biasa seperti itu. Dan jangan lupa Ramadan kami beri diskon ya. Yang nanti kelanjutannya mungkin bisa lihat di IG-nya Digi Smart Pro apa yang ingin di-share untuk masyarakat yang sifatnya free, tapi sekali lagi bahwa hal-hal yang tadinya tidak mungkin, hal-hal ngapain sih, apa bisa jadi bisnis, apa bisa jadi cuan, ternyata bisa jadi cuan. Nah, posisinya sekarang Mas Iwan ini dan teman-teman di Digi Smart Pro ini kan sudah posisi agensi lah ya, agensi, sudah posisi juga sekolahnya, segala sesuatunya, dan ternyata penikmatnya banyak yang memerlukan itu. Kita semua orang bisa jualan di e-commerce, semua orang bisa atau mungkin ya kayaknya sekarang kalau ditanya punya akun sosmed ya rata-rata punya. Kalau hanya sekedar untuk nyambung silaturahim, untuk apalagi kalau cuma untuk stalking, nah itu rugi ya, mungkin stalking mantan ya. Stalking mantan. Mari kita perkuat ini, Mas Iwan. 1 menit terakhir mungkin ada yang ingin disampaikan untuk penguatan di sosial media tadi menjadi segala sesuatu yang bisa meningkatkan perekonomian seseorang, itu seperti apa? Jadi gini, digital adalah suatu keharusan ya untuk apalagi kita sudah era industri, sudah 5.0, sekarang mau naik lagi, luar biasa. Jadi digital suatu kebutuhan yang kita nggak bisa, apalagi untuk kawan-kawan yang mau berbisnis atau gimana men-scale up bisnisnya, digital adalah suatu keharusan. Kalau mau mendigitalisasi jangan lupa ke Digi Smart Pro. Digi Smart Pro ya. Jadi jadikan hal-hal yang sifatnya akun sosial media atau apapun itu sebaiknya ada nilai. Mau nilai sharing ataupun juga nilai bisnis. Terima kasih Mas Iwan dan teman-teman yang akan nanti bergabung atau ingin tahu-tahu segala sesuatunya terkait Digi Smart Pro, silahkan saja ke sosial medianya. Sukses untuk Mas Iwan dan tim. Mudah-mudahan ini juga bermanfaat dan menjadi jawaban bagi kita semua atau orang-orang yang saat ini memang sedang pusing dengan bagaimana bisa mempunyai akun-akun sosial media yang bernilai bisnis. Saya Diana Rosianti, kita jumpa lagi di Bincang Bisnis berikutnya. Selamat malam.